Baik, terima kasih Pak Enardo. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan dari kitab Zakaria 12 ayat yang pertama sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya, pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Demikian. Ya, lanjut Ibu Sarma. Ibu Sarma, silahkan dibuka mic-nya.
Tadi saya ayat berapa ya, Pak? Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Oke, sebentar, Pak. Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 1 sampai 20 ya, Pak. 18 ya. Ayat 18. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang Wahyu terambil dari 14, Bu. Wahyu 12. Wahyu 14. Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma. Kita akan dengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan Israel versus Tuhan Palestina. Silakan Pastor Joseph Paulja. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang benar, saudara ya. Pengharapannya harus benar, ya saudara ya. Kalau pengharapannya benar, maka kamu tidak sia-sia menanti-nantikan Tuhan. Tapi kalau pengharapanmu salah, penuh dengan hawa nafsu, ya nggak nyampe-nyampe, saudara ya. Itulah sebabnya orang Israel puter-puter 40 tahun, sampai semua ya, mental-mental budak itu ya, sampai semua mental-mental perbudakan, maksudnya yang penuh dengan kehawa nafsuan. Hawa nafsu itu kan yang memperbudak kita, saudara ya, agamawi, hawa nafsu itu ya, itu kan yang memperbudak kehidupan kita ya, mental agamawi dan mental hawa nafsu itu ya. Nah, sampai itu lepas, saudara. Kemarin kita belajar ya, bagaimana supaya kita menghargai artinya kasih karunia, saudara ya. Karena banyak sekali kita tidak menghargai arti kasih karunia, saudara. Arti kasih karunia yang begitu besar itu, karena nggak dihargai, cuma dilepehin aja. Ya, cuma senang-senang sebentar, sudah selesai. Akibatnya apa, saudara? Ya, akibatnya terus kamu tinggalkan begitu, kamu sia-siakan kasih karunia itu. Lalu kita cari lagi yang nggak dapat, saudara. Karena kamu sudah membuangnya. Ya, kamu sudah mendukakan Roh Kudus. Ya karena tadi ya, Anda tidak menghargai kasih karunia itu. Sehingga Anda kembali ke padang gurun, diputar-putar lagi, Anda mencari, akhirnya Anda nggak kuat sendiri, Anda mati di padang gurun. Ya kan? Mati di padang gurun kan? Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu 40 tahun, semua mati di padang gurun, saudara. Ya. Tapi ketika orang-orang ini mulai ya, 2000 tahun mereka ya terusir dari tanahnya, lalu mereka penuh dengan pengharapan yang amat sangat. Ya, saya kalau dengar lagunya Hatikvah itu, dengarnya itu, waduh, ngebayangin mereka itu ya, mengalami pogrom, mengalami inkuisisi, mengalami genosid, mengalami diuber-uber sama orang Islam ya, saudara, dipersekusi orang Islam, ya bahkan dibunuh sama Muhammad, sama khilafah itu, saudara, Ottoman. Aduh, kasihan, saudara ya. Bahkan di Maghribi mereka dilecehkan ya, saudara ya. Wah, jadi kasihan, saudara ya. Nah, mereka mengalami ya dari bedanya orang Eropa sekarang bertobat, orang Islam Medan, saudara ya, masih tetap karena disuruh oleh agamanya. Ya, sedangkan orang Eropa kan bukan karena agama, bukan karena disuruh oleh kitab sucinya, tetapi oleh karena kesalahan dogma gereja ya, yang tidak ada di Alkitab sama sekali justru. Kalau orang Islam itu kan karena ditulis di dalam kitab sucinya, saudara. Nah, saudara, akhirnya orang Yahudi ini ya masuk ke tanah perjanjian. Dan sejak hari itu mereka tidak terkalahkan, saudara ya. Makin hari makin kuat, saudara ya. Dan mereka menyembah Yehova Elohim. Mereka menyembah Yehova Elohim. Mereka melakukan Torah, saudara ya.
mereka kemudian menjaga, ya mereka kemudian mulai saudara ya mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Setiap hari ya orang-orang ini ya rabai-rabai ini benar-benar membongkar balik semua pengajaran-pengajaran itu saudara ya. Nah, tapi orang Kristen berusaha bawa-bawa Trinitas dan salib, goblok saudara ya. Ya nggak akan bisa. Kalau Anda kayak saya, caranya halus ya pasti Anda diterima saudara ya. Kalau caranya jangan membawa-bawa Trinitas, jangan membawa-bawa salib sama mereka. Sedangkan Trinitas dan salib sendiri nggak dipakai oleh para rasul. Lalu kenapa Anda mau bawa-bawa ke sana? Nah, nanti orang Yahudi ini akan terbuka, saudara ya. Ketika Yesus datang yang kedua kali, ya orang Yahudi akan tahu, akan menyadari, saudara ya. Dan ada 144.000 orang yang orang kudus ini, yang orang Yahudi ini ya, saudara ya, yang disucikan yang menjadi saksi. Ya, 144.000 orang kudus. Ya, yang akan menjadi saksi Allah, saudara ya. Dia akan menunggang balikan kerajaan Islam seluruh dunia, saudara ya. Ditunggang balikan ya kerajaan Islam dan bangsa-bangsa lain ya bersama dengan para orang kudus yang punya kesaksian Yesus. Saudara, dari zaman dulu saudara ya, Tuhan itu selalu membela umatnya, selalu dia menjaga umatnya saudara. Jadi kalau bilang aku membela itu benar-benar membela. Saya ingat Somat pernah berkata saya, mengapa orang Yahudi tidak dibinasakan, dilaknat? Itu suku Ad, Tamud, di suku Ad dan suku Tamud telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya ya. Lalu mengapa orang Yahudi ini tidak dibinasakan bersama dengan suku Ad dan suku Tamud? Wah, mengapa saudara? Semuanya pada diam. Kalau Allah membinasakan orang Yahudi, maka dengan apa kamu masuk surga, saudara? Anda masuk surga dengan cara membunuh orang Yahudi. Keblok ya. Masuk surga caranya dengan membunuh orang Yahudi ini kan pikiran yang edan. Itulah antisemitik ya. Yang tertulis dalam riwayat para nabinya, riwayat para orang sucinya mereka. Ya. Sedangkan orang Kristennya, orang Eropanya sudah bertobat, saudara ya. Oh, ternyata Martin Luther mengerjakan hal yang salah, saudara ya. Kok bisa salah ya? Bisa, masih manusia kok. Ya, jangan ngomong Martin Luther paling hebat, bisa salah, saudara ya. Martin Luther itu bisa salah. Ya, yang tidak bisa salah itu Alkitab. Ya, kitab suci kita itu tidak bisa salah. Kalau Martin Luther bisa salah, saudara ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kemudian mereka mulai memerangi orang Yahudi. Apakah mereka menang? Nggak pernah menang, saudara. Ya, setelah tahun 1948. Ya, sebelum tahun 1948, Yahudi ini hanya ikut-ikutan aja, nggak bisa apa-apa. Dari tahun 70 ya sampai tahun 1948 ya orang Yahudi itu selalu kalah perang. 2000 tahun tidak dikasih kemenangan. Ya, pokoknya benar-benar sampai mereka murni hatinya, sampai mereka bersih hatinya, ya sampai mereka benar-benar ya merindukan yang amat sangat ya, janji Tuhan, saudara. Nah, hari ini Anda sudah benar-benar merindukan janji Tuhan enggak? Masalahnya Anda disuruh puasa aja nggak mau kok. Ya kan alasannya banyak. Saya mah suruh puasa, saudara ya. Ketika saya dalam pergumulan yang amat sangat berat, udah nggak ketolong, saya mah milih puasa. Ya, kalau perlu saya puasa sampai mati, saudara. Kalau perlu. Masalahnya kan Anda tidak mau kan disuruh puasa. Anda maunya enak, dagingmu enak, dan maunya enak-enak, saudara. Maunya enak-enak. Anda tidak mau mengalah, Anda tidak mau ini, tidak mau itu, pokoknya dagingmu enak. Ya, makanya dengan puasa. Nggak ada cara lain, saudara, kalau kamu dalam pergumulan, dalam pengharapan. Dan puasamu harus benar, kemarin sudah diajari juga ya. Puasanya harus benar, saudara. Dalam puasamu itu, kamu lagi ngasih makan siapa? Kamu ngasih makan dagingmu sendiri kok. Kamu puasamu tidak ngasih makan orang miskin kok. Dalam puasamu, kamu kasih makan orang miskin, diakonia, saudara. Ya dalam puasamu harus benar. Puasanya pun kudu benar ya. Jangan kamu puasa terus kamu makannya mewah-mewah. Makanya sederhana. Puasa pun kamu buka puasa makanya cuma nasi sama sayur saja. Loh, jangan umpah-umpahkan buka puasanya sudah ber ya. Soalnya jangan mati ya. Malah tambah sakit. Buka puasa yang sehat itu cuma nasi satu mangkok kecil ceklek gitu ya. Kasih sayur yang dingin.
apa namanya, sayur sawi atau sayur eh, sayur asem, sayur lodeh ya, saudara ya. Udah sama teh manis panas. Ya, buka puasanya itu saja. Jangan umpah-umpah, kamu makan durian, makan sate, puasa, kalau tambah sakit kamu. Tapi kalau kamu buka puasamu cuman kayak nasi semangkok, ya semangkok kecil itu ya, mangkok, ya, tak, lalu kasih sayur, ya, maksimal ada tempe tahu lah, saudara ya. Lalu kasih teh panas, makan saudara. Wah, segar saudara, makan kerupuk. Segar, kamu sehat nanti saudara. Lakukan puasa itu ya saudara. 40 hari. Seberat apa masalahmu saudara? Jangan tak percaya saya, kamu pengen lolos saudara. Jangan tak percaya saya. Lakukan itu 40 hari. Aduh, diem, sekarang kan nggak ada yang terjadi saudara. Tunggu aja nanti. Tiba-tiba berbalik semuanya saudara. Ingat dalam puasamu saudara ya. Harus benar-benar kamu melakukan apa yang ditulis dalam Yesaya 58. Nanti baca sendiri ya. Puasamu harus benar, saudara. Puasamu jangan bikin susah orang lain, kayak orang Islam. Kalau puasa nutupin restoran, nutupin warung, ya. Puasamu jangan terus kamu lagi puasa, kamu aku lagi puasa ya, kamu yang kerja ya. Jangan, ya kerja normal, biasa. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Puasamu kudu benar. Tetapi di dalam puasamu kamu banyak baca Alkitab. Dengarkan ya saudara ya. Firman Tuhan yang banyak. Itu kan embun pagi sudah ada list playlistnya saudara. Malam Anda tidur Anda sambil dengarkan ya. Gundulmu peang, kere kamu. Yang enggak, bukan saudara ya. Anda kalau ada yang baik, kenapa didengar yang tidak baik? Karena Anda dengarkan yang firman Tuhannya saudara ya. Anda dengarkan pembacaan ayat yang urut ya saudara ya. Dengarkan firman Tuhan, Anda nikmati saudara ya. Lagi puasa 40 hari itu saudara. Seberapa berat masalahmu? Sehari butuh sehari puasa, butuh 3 hari puasa, butuh 7 hari puasa, butuh 21 hari puasa, atau 40 hari puasa, atau kamu kalau perlu setahun puasa saudara. Saya dan istri saya ya, ini kerja kita puasa saudara ya. Sampai kurus ya saudara ya. Sehat. Setelah itu sakit maknya Ana sembuh, nggak pernah sampai sekarang nggak pernah sakit mak saudara Ana ya. Sakit maknya sembuh Ana, padahal dulu udah kronis saudara ya. Sembuh karena puasa, ya. Serius ya, habis puasa gitu saya nggak pernah dengar Ana sakit mak saudara ya. Wah dulu mah, waduh kalau dari kita pacaran sampai ini wah ribet kalau bawa Ana itu ya. Oke sakit mak nanti dingin dikit nanti perutnya apa di, waduh macam-macam. Sekarang nggak pernah makan biasa aja saudara ya. Luar biasa ya. Seberapa kamu merindukan Tuhan, seberapa kamu merindukan kasih karunia itu datang puasa, saudara ya. Seberapa kamu merindukan keluargamu dipulihkan, seberapa kamu merindukan anakmu dimenangkan, ya. Kamu ada masalah apa, masalah ekonomi, masalah apapun, saudara, apapun. Puasa, saudara. Ya. Dan kalau masalah itu masih setelah Anda puasa 40 hari, Anda puasa seminggu sekali, 2 kali atau seminggu sekali, saudara ya. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali Anda puasa. Ya. Sampai itu tenang, saudara. Ya, sampai tiba-tiba Anda ada di dalam tanah perjanjian. Anda nggak merasa, saudara, tiba-tiba Anda sudah di tanah perjanjian. Ya, tapi itu pasti tidak berasa, tapi Anda ngerti Anda sedang menuju ke sana dan Anda tiba-tiba penuhi dengan berkat. Tiba-tiba segala sesuatunya pulih, tiba-tiba segala sesuatunya baik. Karena Tuhan yang membelamu, saudara, Tuhan yang berperang bagimu. Di dalam alam yang tidak dilihat oleh mata ini, saudara, yang kamu tidak mengerti. Dengan responmu yang benar di dalam puasa itu, kamu berdiakonia, kamu mengasihi, kamu tetap mempraktekkan, ya, kamu di dalam kerendahan hati, jangan diumbar nafsunya, dimarah, difitnah, ya, lagi puasa, diam. Lagi jengkel, itulah diam. Percaya kamu lagi puasa, orang ngutukin kamu mental semua, saudara. Jangan takut, jangan takut. Kamu lagi puasa, orang tembakan fitnah ke kamu, balik semua. Nggak usah dibalas, nggak usah dilawan. Nggak usah dibalas, nggak usah dilawan. Jangan cengeng. Ngelawan itu belum tentu Anda berani loh, saudara. Bisa juga karena Anda cengeng. Karena tergantung bagaimana cara kamu melawannya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana mengasihi musuh itu ya, arti mengasihi musuh. Ya, karena ketika Anda melawan, belum tentu itu Anda benar loh, saudara. Belum tentu Anda itu melawan itu
berarti Anda di pihak yang benar. Karena kamu ditindas, kamu kudu lawan. Tidak semua harus kamu lawan, saudara. Tidak semua harus kamu lawan. Tetapi bukan berarti karena kamu takut. Nah, juga bukan karena kamu takut, saudara. Ya, karena kamu punya pengharapan, kamu punya pembelaan. Ya, makanya nanti kita ajarin ya, bagaimana cara mengasihi musuh. Itu panjang, nanti saya tunjukkan satu-satu ya. Betapa banyaknya gereja mengajarkan hal yang salah tentang mengasihi musuh, saudara. Sehingga Anda menjadi penakut. Nggak berani ngelawan. Ya, ngelawan belum tentu benar, ya, tergantung bagaimana caramu melawannya. Tetapi Anda kemudian di-framing oleh gereja, Anda jadi penakut. Nah, itu juga masalah juga ya. Jangan Anda balik lagi ke firman Tuhan. Ya, pokoknya ada dua yang boleh kamu lakukan, perlawanan secara hukum, verbal, dan melawan secara apologia dengan berdebat firman Tuhan, membantah dusta mereka. Ya, saudara ya, hanya dengan itu. Anda tidak boleh lebih dari itu. Ya, ingat-ingat itu ya. Dan di dalam perlawanan itu tetap ada kasihlah musuhmu. Ya, kalau mereka nggak bisa makan, tetap dikasih makan. Nah, itu penting. Nah, saudara, kita balik lagi. Bagaimana dengan Tuhan Israel dan Tuhan Palestina? Ya, setelah 1948 tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Israel lagi karena sudah waktunya. Ya, Tuhan Palestina ternyata nggak berdaya, nggak bisa menolong umatnya, saudara. Ya, Tuhannya Indonesia juga apalagi Tuhannya Indonesia, Tuhannya Jokowi, Tuhannya Retno, Tuhannya Maruf Amin, nggak berdaya, saudara. Mereka nggak berdaya menolong. Ya, tambah lama tambah kere. Anda kalau Indonesia mengutuknya, apakah kutuknya berhasil? Apakah setelah dikutuknya sama Indonesia, Israel tambah kere? Malah Indonesianya tambah kere, Israelnya tambah hebat, saudara. Apakah setelah orang-orang Islam ini ngutukin saya, terus saya tidak tambah kere? Mereka ya tambah kere. Orang-orang yang ngutukin saya tambah kere, saya tambah jadi, saudara, tambah hebat. Karena Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat yang di pihak kita itu, ya, berpihak kepada kita, ketika kita mendengar dan melakukan apa yang dia mau, saudara. Dan hati-hati ya, jangan di-framing. Paul melakukan kehendak Tuhan apa tiap malam misu-misu. Oh, jangan khawatir, saudara ya. Saya misu-misu disuruh Tuhan. Dan lisensinya berakhir di bulan Desember, saudara. Oh, serius, saudara ya. Lisensi saya misu-misu berakhir di bulan Desember. Udah nggak boleh lagi setelah Desember. Jadi bukannya latah. Enggak, saudara. Itu ada sebuah kesengajaan. Disuruh tuh ya, disuruh. Kalau nggak disuruh, saya nggak berani, saudara. Nggak berani, nyatanya saya makin misu-misu, makin tambah pengikutnya. Ya kan, berarti kan apa yang Tuhan perintahkan itu. Tetapi setelah itu, ya jangan. Kalau Tuhan bilang stop, ya stop. Kalau diterusin namanya hawa nafsu. Tahu nggak bedanya, saudara? Kalau Anda tidak bisa kontrol, namanya hawa nafsu, saudara. Kalau kamu bisa kontrol, kamu tahu apa yang harus, kapan kamu mukul, kapan kamu diam. Istilahnya kan begitu kan. Ada waktunya diam, ada waktunya kita menahan diri, ada waktunya kita berperang, katanya si Benyamin Netanyahu dikutip dari pengkhotbah ya. Ada waktunya berdamai, ada waktunya berperang. Ya kan? Ada waktunya buat shalom, ada waktunya buat apa namanya? Buat perang. Ya kan? Itu saudara ya. Hasemeni le shalom, hasemeni le pelehama, saudara ya. Hasemeni le lehama. Ada waktunya untuk shalom, untuk damai. Ada zaman untuk perang, saudara ya. Ada waktunya kita melawan, ada katanya kita harus ngomong keras, ada katanya kita harus diam. Kalau kamu tidak bisa menguasai, kamu tuh hawa nafsu. Nah, itulah setan, saudara ya. Itulah setan. Kamu dikuasai oleh daginganmu. Anda harus bedakan. Kita kembali. Nah, bagaimana, saudara? Dengarkan Tuhan. Rema. Sehingga kamu harus tahu. Sekalipun itu kontroversial, tapi kamu yakin itu dari Tuhan. Ya. Kamu harus apa, saudara? Harus rema. Kalau nggak rema, ya silakan, saudara ya. Ada waktunya. Ya, semua itu ada waktunya. Dan yang paling penting, ayo puasa, saudara ya. Kamu puasa, nanti menang. Kapan-kapan kita mungkin ya, kita pikirkan ya, waktu puasa ya, saudara ya. Kita kan bikin puasa bareng ya, puasa bersama ya. Jadi Anda semangat. Bagus ya, dia menarik ya, supaya nanti saya doakan dulu cari wangsit dari Jibril, saudara ya.
Nanti kita puasa bersama ya. Kita bikin hari, yuk puasa bersama, sehari makan cuma sekali. Ya, bukan udah makan. Bukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.